Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Herodes dan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 7. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang berkata bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Herodes cemas karena muncul tokoh Yesus di dekatnya. Ia cemas karena takut akan menggulingkan kedudukannya. Ia ingin bertemu Yesus, tetapi bukan untuk maksud baik, melainkan dilandasi oleh kecemasan akan terusik kedudukannya. Ia cemas karena mencintai kedudukannya, kekayaan, kekuasaan, istri dan anaknya. Tampilnya Yesus di tengah orang banyak dengan pengajaran dan perbuatan kuasanya menimbulkan kecemasan dan kegelisahan dalam diri Herodes. Yesus datang tidak mempunyai niat jahat. Ia datang untuk menyelamatkan manusia. Namun demikian, Yesus sama sekali tidak terpengaruh. Yesus tetap menjalankan tugas perutusan yang diberikan oleh Bapanya. Yesus menghendaki agar manusia sampai pada sikap tobat dan berani memperbaiki hidupnya. Marilah kita menyambut kasih yang mengalir dari Yesus yang berkenan datang untuk memberikan kehidupan kekal. Marilah kita membiarkan Roh Allah bekerja dalam diri kita dan membantu kita melakukan yang dikehendakinya bagi keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, sikap yang perlu kita miliki adalah sadar bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh rahmat Allah, anugerah istimewa Allah. Orang yang demikianlah yang merasa aman dan mengalami perubahan hidup sehingga menjadi sejahtera dan bahagia. Marilah kita sadari bahwa kita telah menerima banyak kasih-Nya sampai saat ini. Bersyukurlah kita kepada Allah dan biarkanlah diri kita terus berada dekat dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, munculnya Yesus di tengah masyarakat mengagetkan Herodes. Karena Yesus kekuatan pengaruhnya melebihi Yohanes. Ketamakan, kedengkian, kesombongan dan sifat-sifat jahat yang lain mulai terusik dengan hadirnya. Kebenaran, kejujuran, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesetiaan. Seperti saat ini, kalau kita mencermati dunia politik di negeri ini, trik-trik jahat dimunculkan ke tengah masyarakat. Kalau kita tidak waspada dan bersikap bijak, kita bisa diadu domba, dibuat takut,
dan akibatnya kita saling curiga, bertengkar, dan bermusuhan. Namun orang yang berpihak pada kebenaran dan keadilan, yang berani berjuang demi kebaikan, tidak akan bergeming sekalipun ada ancaman dan kekuatan jahat mengarah kepadanya. Beranikah kita menyuarakan kebenaran, keadilan, kesetiaan, dan hidup jujur, serta membantu sesama dengan tulus? Saudara-saudari terkasih, belum lama ini saya bertemu dengan seorang teman yang menceritakan tentang masa kecilnya. Ia berpisah ketika ia sama-sama berusia 20 tahun. Sekarang, ia sudah berusia 72 tahun. Sekitar 50 tahun, ia tidak bertemu dan bertegur sapa. Tetapi ternyata ia bisa mengikuti pendidikan sampai belajar filsafat. Kemudian ia mengundurkan diri. Ia bekerja dan menikah, mempunyai 2 anak, perempuan dan laki-laki. Mendengar ceritanya itu, dia berkata kepada saya bahwa menurutnya seorang pastor itu luar biasa. Orang suci, tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak. Hidupnya dibaktikan untuk Tuhan dan sesamanya. Teman saya bukan orang Katolik. Dia sangat memuji Tuhan Yesus yang menderita sengsara, mati di salib untuk menyelamatkan manusia. Dia mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Begitu dia menuturkan kepada saya lewat HP-nya segala sesuatu yang diyakininya. Apakah selama ini kita bisa memahami dan membedakan sifat dan sikap Yesus dengan sifat dan sikap Herodes? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tumbuhkanlah kekuatan di dalam diri kami untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, kejujuran dan kesetiaan dimanapun kami berada, bekerja, dan berpelayanan sosial serta cinta kasih kepada sesama di masyarakat kami tinggal. Ya Tuhan Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.